Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Helin, ingin aku menemukan kamu. Akhirnya, ARG hahaha. Hanya beberapa kata singkat itu yang benar-benar telah menghilangkan sedikit kejelasan yang telah diperjuangkan Yun Che dengan susah payah untuk mendapatkannya kembali. Setelah itu, dia sekali lagi terjatuh ke dalam jurang mimpi buruk itu, dan selain tangisan kesakitannya yang parau dan perjuangannya yang keras, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Liner. Hati dan jiwa Helin dilanda kekacauan total dan pikirannya dipenuhi gambaran Helin. Baginya, sepertinya Helin adalah orang yang berjuang dan meronta-ronta dengan susah payah di depannya. Hal itu menyebabkan rasa sakit langsung menembus jantungnya. Tubuhnya berputar dengan marah saat dia berteriak dengan suara berkaca-kaca, "Tuan, saya mohon, tolong selamatkan dia Liner, dia adalah adik laki-laki saya Liner, tolong selamatkan dia, tolong." Xia Qingyue menatap dengan heran pada gadis roh kayu yang menangis itu. Dia memohon untuk nyawa Yun Che dengan semangat yang hampir sama seperti sebelumnya. "Liner," suara Sensi diiringi oleh desahan kecil kesedihan, "dia bukan adikmu, tubuhnya hanya berisi bola roh kayu milik kakakmu." Liner tahu, kata gadis roh kayu dengan air mata menetes di wajahnya. Tapi, dia adalah dermawan Liner, dia adalah orang yang dipercayakan segalanya oleh Liner, dan dia mewakili kelanjutan hidup Liner. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut, "Guru, saya mohon agar Anda menyelamatkannya, saya mohon agar guru menyelamatkannya." Jika roh kayu kehilangan bola roh kayunya, tidak diragukan lagi itu berarti mereka telah mati. Jadi, merampok bola roh kayu milik roh kayu adalah kejahatan yang paling keji, dan itu juga akan menjadikan orang itu musuh bebuyutan ras roh kayu. Namun, Royal Wood Spirit Orb berbeda. Royal Wood Spirit Orb di dalam tubuh Yun Che masih mempertahankan seluruh auranya, itu adalah Royal Wood Spirit Orb yang sempurna dan lengkap. Terlebih lagi, agar Royal Wood Spirit Orb yang sempurna muncul di dalam tubuh manusia, satu-satunya kemungkinan adalah Royal Wood Spirit ini telah mempercayakannya kepada orang itu dengan sepenuh hati. Sebagai makhluk hidup paling murni di dunia, roh hutan memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan kebaikan dan kejahatan. Sebagai roh kayu kerajaan, rela mengorbankan nyawanya sendiri dan memberikan bola roh kayu miliknya kepada manusia, itu berarti dia berhutang budi padanya dalam jumlah besar yang tidak akan pernah bisa dibayar kembali, atau itu berarti manusia ini adalah seseorang yang dia rela serahkan segalanya. Sebagai keturunan keluarga roh kayu kerajaan, Helin memahami hal ini lebih baik daripada siapapun di alam semesta. Satu-satunya jawaban Helin adalah keheningan yang lama. Dia bisa merasakan rasa sakit dan kesedihan di dalam hati Helin. Keinginan terbesarnya, dan apa yang bahkan bisa digambarkan sebagai motivasi terbesar baginya untuk terus hidup, adalah menemukan adik laki-lakinya Helin. Sama seperti Helin sendiri yang paling ingin menemukannya juga, karena itulah dia, keluarga terdekat dan juga harapan terakhir keluarga kerajaan roh kayu. Tapi hari ini, bola roh kayu Helin telah muncul di tubuh manusia, yang berarti Helin sudah mati. Dan implikasi yang lebih besar adalah, garis keturunan roh kayu kerajaan telah punah mulai sekarang. Dampaknya terhadap dirinya tidak diragukan lagi setara dengan runtuhnya langit dan bumi. Dengan demikian, Yun Che yang membawa bola roh kayu Helin di dalam tubuhnya juga merupakan satu-satunya hal yang menjaganya dari keputusasaan total. Dia seperti pukulan terakhir itu, atau mungkin dia bisa dianggap sebagai penghiburan terakhir. Hanya saja, "Tuan," Helin bersujud dengan berat saat suaranya yang berkaca-kaca menjadi serak, "Liner sudah mati, Liner, tidak ada lagi keluarga yang tersisa. Orang tua Liner meninggal untuk melindunginya, dan Liner juga kehilangan
bukan saja aku tidak bisa melindunginya dalam waktu sesingkat itu, aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya sebelum dia. Dia adalah orang yang Liner percayakan segalanya, dia adalah harapan terakhir dari bagian manapun dari Liner yang masih tersisa di dunia ini, jadi, apapun yang terjadi, saya ingin melindunginya, saya mohon pada guru untuk menyelamatkannya. Liner tidak akan pergi kemanapun setelah ini, seumur hidupku, dan bahkan di semua hidupku berikutnya. Aku akan menemani guru kemanapun dia pergi, jadi tolong, guru, tolong selamatkan dia. Duka, air mata, saling menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, keputusasaan. Roh kayu yang murni dan indah ini, yang begitu lemah dan halus, yang tampak begitu polos dan tidak ternoda, semangat dan keinginannya kini telah benar-benar runtuh setelah dia merasakan bola roh kayu di tubuh Yunce. Dia secara pribadi telah menyaksikan orang tuanya dan banyak sanak saudara lainnya bunuh diri dengan menghancurkan bola roh kayu mereka sendiri sehingga mereka dapat menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dia telah dipisahkan dari Helin saat mereka melarikan diri, selama tahun-tahun itu, dia tidak melakukannya, peduli apakah dia diperhatikan atau menjadi sasaran orang lain karena dia mencarinya seperti perempuan gila. Di dunia yang sangat menakutkan dan kejam bagi roh kayu, menemukan Helin adalah alasan terbesar baginya untuk terus hidup, dan hampir setiap hari, dia akan hidup dengan rasa bersalah yang luar biasa karena kehilangan Helin. 3 tahun lalu, dia telah pergi ke alam bintang yang dikabarkan memiliki penampakan roh kayu untuk menemukan Helin, dan dia telah dikelilingi dan dijebak oleh orang-orang di sana. Tapi untungnya baginya, Sensi menyelamatkan nyawanya dan membawanya ke tempat ini. Dia melayani Sensi di sisinya, dan satu-satunya permintaannya adalah memohon kepada Sensi untuk membantunya menemukan Helin. Namun hari ini, dia mengetahui bahwa dia tidak lagi dapat melihat Helin lagi, dan satu-satunya yang tersisa di dunia ini hanyalah Wood Spirit Orb miliknya. Semua harapan, keinginan, dan rasa bersalah yang dia tanggung selama bertahun-tahun, dalam kesengsaraannya yang membuatnya terlatih-tatih di ambang keputusasaan, semua emosi ini telah melekat erat pada Yunce. Ai, dari kabut tipis di tanah terlarang samsara terdengar desahan panjang penuh empati yang menyatakan pasrah. Sepertinya ini juga merupakan kehendak langit. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku membawamu kembali, aku sudah berjanji akan membantumu menemukan saudara kerajaanmu. Karena aku telah menjanjikan ini padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Liner, tolong bangun, aku akan menyelamatkannya. Tangisan Helin sedikit mereda sebelum dia membungkuk dalam-dalam, terima kasih, guru. 3 kata itu diucapkan saat jiwanya gemetar. Meskipun dia baru menemani Sensi selama 3 tahun yang singkat, dia sangat menyadari apa arti kata-kata itu baginya. Bantuan surgawi semacam ini adalah hutang budi yang akan sulit untuk dia bayar kembali bahkan jika dia memiliki kekekalan untuk itu, lakukan itu. Dia melihat Yunce dengan mata berkaca-kaca, tangisannya yang menyakitkan dan penampilannya yang tersiksa menyebabkan dia merasakan begitu banyak rasa sakit hingga sulit bernapas. Dia meraih tangannya yang kejang, dan menghiburnya dengan suara berkaca-kaca. Apakah kamu mendengar itu? Guru berkata bahwa dia bersedia menyelamatkanmu. Kamu akan baik-baik saja dalam waktu singkat, kamu akan segera sembuh. Seolah-olah sebuah batu besar telah terangkat dari bahunya, tapi saat hati Xia Qingyue hendak bersukacita, dia tiba-tiba merasakan kelelahan yang mendalam menyerangnya. Dia melirik ke arah Helin dan membungkuk kecil ke ruang kosong di depannya, bantuan besar yang ditunjukkan oleh senior Sensi hari ini, Xia Qingyue tidak akan pernah melupakannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Suara surgawi itu berbicara perlahan seolah-olah itu dalam mimpi, aku menyelamatkannya demi Liner. Karena dia juga memiliki Royal Wood Spirit Orb, itu juga tidak akan menodai tempat ini.
Xia Qingyue dengan lemah menggelengkan kepalanya, senior bersedia menyelamatkannya dan itu adalah kebaikan surga itu sendiri. Setelah tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang menimpanya telah dicabut, apapun yang diinginkan senior untuk saya lakukan, Xia Qingyue akan pasti patuh. Perasaan ilahi dengan ringan menyapu tubuh Xia Qingyue dan tampaknya sosok surgawi di dalam kabut baru sekarang benar-benar mengukur dirinya, sungguh gadis yang keras kepala dan keras kepala, apakah kamu selalu seperti ini? Meskipun aku bisa menyelamatkannya, tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuhnya sangat kejam, jika seseorang ingin mengeluarkannya sepenuhnya, setidaknya diperlukan waktu 50 tahun. Selama 50 tahun itu, dia harus tetap berada di tempat ini dan dia tidak bisa mengambil satu langkah pun darinya. Terlebih lagi, aku perlu menyegel ingatannya, jadi selama 50 tahun dia berada di sini, dia tidak akan mengingat apapun tentang masa lalunya, dan begitu dia pergi 50 tahun kemudian, dia juga tidak akan mengingat apapun yang telah terjadi di tempat ini. Tidak apa-apa. Saya berterima kasih kepada senior karena telah memenuhi keinginan saya. Xia Qingyue tidak menemukan kata-kata yang terngiang di telinganya sedikit pun mengejutkan. Junior ini akan mempercayakan masalah ini kepada seseorang untuk menjemputnya dari tempat ini 50 tahun sekali, telah berlalu. Oh, suara surgawi itu mengungkapkan sedikit keterkejutan, mengapa kamu tidak menjadi orang yang menerimanya? Xia Qingyue tidak menanggapi, sebaliknya dia dengan cekatan mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, bolehkah aku bertanya pada senior sensi, selama 50 tahun ini, sebelum tanda pengharap kematian jiwa Brahma di tubuhnya benar-benar dihapus, apakah adakah cara untuk mengurangi rasa sakitnya? Jangan khawatir, suara itu dengan cepat menjadi sangat lembut saat dia menjawabnya, walaupun aku tidak bisa menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma dalam waktu singkat, aku bisa membuatnya sehingga miliknya kutukan lambat laun tidak berkobar. Dan bahkan jika hal itu terjadi, hal itu tidak akan sampai pada titik di mana hal itu tidak dapat ditanggung lagi. Saat suara surgawi terdengar di telinganya, cahaya putih yang begitu murni hingga tak terbayangkan melayang turun dari kabut dan menyelimuti tubuh Yunce. Saat cahaya putih mendekati tubuhnya, mata indah Xia Qingyue segera terfokus, dia merasa seolah-olah tubuh, darah, pembuluh darahnya, dan jiwanya, semuanya telah dibersihkan dengan lembut oleh mata air yang sangat murni. Rasa sakit akibat luka yang dicungkil Yunce di tubuhnya berkurang dan rasa sakit serta kepanikan di hatinya juga perlahan mereda, bahkan panca inderanya menjadi sangat jelas. Jadi ini, kekuatan yang dibicarakan oleh ayah angkat. Cahaya putih dengan lembut menyelimuti tubuh Yunce dan Liuk serta kejangnya segera berkurang. Distorsi otot dan pembuluh darahnya, serta jeritan paraunya, berkurang seiring berjalannya waktu. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah diambil dari kolam darah neraka, dan dimandikan di mata air hangat, karena setiap sel dan pori-pori tubuhnya ditenangkan. Beberapa titik kejelasan muncul di mata yang tidak teratur itu saat ini dan dia perlahan mengangkat tangan yang gemetar, dia, yang cukup mengejutkan, telah memulihkan kendali atas tubuhnya. Dia juga berhasil mengucapkan dua kata dengan cukup jelas, King Yue. Meringankan rasa sakitnya pada akhirnya bisa membantu, tapi bukan obat. Yunce masih merasakan rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya, namun rasa sakit itu telah diturunkan ke titik di mana keinginannya mampu menahannya secara paksa. Sekarang kekhawatiran terbesar di hatinya telah hilang, Xia Qingyue sekali lagi membungkuk dalam-dalam ke arah ruang kosong di depannya. Setelah itu, dia berbicara kepada Yunce dengan lembut, ini terlalu hebat, senior sensi telah berjanji untuk menyelamatkanmu, jadi kamu tidak perlu menderita kesakitan lagi. Itu sudah, tidak lagi menjadi masalah. Meskipun 50 tahun adalah waktu yang sangat lama, tetap berada di tempat ini di sisi senior sensi berarti tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu lagi.
Jika Anda bisa mendapatkan kekaguman atau kesukaan senior sensi, itu juga akan menjadi peluang yang sangat besar bagi Anda. Kemudian selama 50 tahun ini, Anda dapat tinggal di sini tanpa syarat apapun dan melupakan segala sesuatu di dunia luar. Dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma menimpanya, Yunce tidak lagi bisa memasuki mutiara surga abadi. Ini berarti bahwa dia telah kehilangan kesempatan yang sangat besar untuk berkultivasi selama 3000 tahun di alam surga abadi. Namun, mengingat dia telah diincar oleh Qianye Yinger, sudah tidak ada tempat aman bagi Yunce untuk mengistirahatkan kepalanya di dunia ini. Tinggal di tempat ini tidak diragukan lagi akan menjamin keamanan mutlak selama 50 tahun bagi Yunce. Karena bahkan Qianye Yinger pun tidak akan berani memaksa masuk ke tempat terlarang ini. Karena aku telah berjanji bahwa dia bisa tinggal, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Suara sensi terdengar perlahan lagi, kamu memiliki hati kaca berkaca, dan kamu adalah seorang wanita yang telah menerima perlindungan dari surga. Karena saya mengizinkannya untuk tinggal, mengapa Anda tidak tinggal juga dan menemaninya selama 50 tahun ini? Bagi sensi, ini juga merupakan pengecualian lain yang dia buat, karena Xia Qingyue memiliki hati kaca berkaca yang jarang dia lihat bahkan selama ratusan ribu tahun dia hidup. Setelah menurunkan Yunce dengan lembut ke tanah, Xia Qingyue perlahan berdiri dan berkata, saya berterima kasih kepada senior sensi atas niat baik Anda. Karena dia tinggal bersama senior di tempat ini, Qingyue benar-benar tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Qingyue sudah cukup lama mengganggu senior, jadi inilah saatnya aku pergi dan pergi ke tempat di mana aku harus kembali. Oh, sensi mengungkapkan keheranannya atas jawaban ini. Dia menatap Yunce untuk terakhir kalinya sebelum menutup matanya dan berbalik, dan dia menguatkan dirinya dengan keteguhan hati saat dia bersiap untuk pergi. Namun saat ini, ujung roknya dipegang erat oleh tangan yang gemetar. Seluruh tubuh Yunce bergidik dan wajahnya mulai berubah bentuk sekali lagi, namun tangan yang memegang ujung rok Xia Qingyue memegang erat-erat. Qingyue, kemana, kamu akan pergi? Ketika rasa sakitnya telah berkurang secara signifikan, dia juga mendapatkan kembali sedikit kejernihan dan kesadaran. Kemana lagi Xia Qingyue akan pergi, selain alam Dewa Bulan? Tapi setelah apa yang terjadi pada perayaan pernikahan di alam Dewa Bulan, dia sudah menjadi orang berdosa di mata seluruh alam Dewa Bulan. Bahkan jika Kaisar Dewa Bulan benar-benar seperti yang dia katakan, dan memperlakukannya seperti putrinya sendiri, dan akan memaafkannya bahkan jika dia melakukan kesalahan yang lebih buruk, selain dia, masih akan ada kemarahan dari seluruh alam Dewa Bulan menunggunya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bisa meyakinkan diri mereka bahwa kemarahan Kaisar Dewa Bulan telah benar-benar mereda, jadi alam Dewa Bulan kemungkinan besar akan memenjarakannya, mengasingkannya, melumpuhkan kekuatannya yang dalam, atau bahkan mungkin mengeksekusinya. Langkah kaki Xia Qingyue terhenti namun dia tidak berbalik, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, ini adalah sesuatu yang harus aku hadapi. Tidak, Yunce menggertakkan giginya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku harus tinggal bersamamu. Dada Xia Qingyue naik dan turun dengan keras. Baru beberapa saat kemudian dia dengan dingin menjawab, salah satunya adalah ayah angkat saya yang sangat saya syukuri dan yang lainnya adalah ibu kandung saya yang mendekati akhir hayatnya. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku, itu adil, karena aku telah meninggalkan mereka. Bahkan jika mereka membutuhkan hidupku sebagai penebusan, aku akan dengan senang hati melakukannya, tapi apa urusanmu? Kami adalah suami istri, tapi dalam 12 tahun ini, kami hanya menikah atas nama. Kami tidak pernah menjadi pasangan dalam arti sebenarnya, dan kami jarang bertemu karena kami lebih sering berpisah. Meskipun kami sudah menikah, hubungan kami selalu terikat pada es yang tipis.
Yunce menahan nafasnya, tidak mengerti mengapa Xia Qingyue mengatakan semua ini. Dia akhirnya berbalik menghadap Yunce sekali lagi tetapi wajah dan matanya sedingin es. Dia berjongkok tanpa emosi, kontrak pernikahan mereka ada di tangannya. Demi menjaga martabatmu, aku meninggalkan ayah angkatku dan ibu kandungku. Untuk menyelamatkanmu, aku melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Semua yang telah kulakukan sejauh ini sesuai dengan status pernikahan kita dan aku tidak lagi berhutang apapun padamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bagian dari alam Dewa Naga wilayah Barat dan aku akan tetap berada di alam Dewa Bulan wilayah Timur. Kami akan berpisah, tanpa hutang atau keluhan di antara kami. Mulai hari ini, kami, suami dan istri, akan memutuskan semua hubungan. Suara pelan kemudian, kontrak pernikahan di tangan Xia Tiyue langsung terkoyak menjadi beberapa bagian putih dan kemudian tersebar menjadi debu, sampai menjadi kehampaan, tanpa ada sisa yang tersisa. Sensi terkejut melihatnya. Mata indah Heling membelalak saat dia menatap kosong ke pemandangan di hadapannya. Dia tidak bisa memahaminya. Baginya, gadis itu telah berlutut memohon, tak segan-segan menggunakan nyawanya sebagai jaminan beberapa saat yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba menjadi tanpa ampun seperti ini? King Yue, semua darah di tubuh Yunce mengalir deras ke kepalanya dan dia tidak bisa bernapas. Dia berdiri, berbalik, dan dengan dingin melanjutkan tanpa repot-repot menatapnya lagi. Sekarang kamu harusnya mengerti betapa menakutkannya Qianye Yinger. Jika Anda tidak ingin mati, jangan repot-repot meninggalkan alam Dewa Naga sebelum sayap Anda belum berkembang sepenuhnya. 50 tahun dari sekarang, apakah aku, Xia Qingyue, hidup atau mati, mengalami keberuntungan atau kemalangan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Mulut Yunce tak henti-hentinya ternganga. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu darahnya mengalir deras ke kepalanya, otaknya menjadi kacau dan dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Penyiksaan yang berkepanjangan telah melemahkan kesadarannya hingga ekstrim, tetapi sekarang setelah seluruh energi vital dan darahnya melonjak ke kepalanya, aliran darah sebaliknya menyerang pikirannya. Dunia di depannya tiba-tiba menjadi hitam saat dia pingsan. Namun, tangan yang memegang roknya masih memegang erat bagian tepinya, seolah-olah butuh seluruh kekuatan dan kemauannya untuk melakukannya. Xia Qingyue mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia membungkuk untuk perlahan-lahan melepaskan cengkeraman Yunce di roknya. Dia perlahan maju dalam diam, ekspresinya menenangkan setiap langkah maju. Setelah mengambil lebih dari 10 langkah, wajahnya sudah menjadi lapisan es, tanpa kelembutan dan kerinduan yang terlihat. Senior Sensi, Qingyue mengucapkan selamat tinggal padamu. Setelah mengatakan itu, tepat ketika dia hendak terbang, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Setitik darah muncrat dari sela-sela bibirnya, menodai tanah bersih di hadapannya dengan garis merah yang mencolok. Panah berdarah ini sepertinya telah merampas seluruh kekuatannya. Dia perlahan-lahan tenggelam ke tanah, bahunya bergetar berulang kali saat tetesan air mata jatuh diam-diam di antara rambutnya yang menjuntai. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menghentikan tindakannya. Desahan panjang terdengar dari antara langit dan bumi. Mengapa kamu harus melakukan itu pada dirimu sendiri? Gemetar di bahu Xia Qingyue sangat kuat, namun dia dengan tegas menolak untuk mengeluarkan suara sekecil apapun. Hanya setelah beberapa saat dia akhirnya berdiri lagi dan dengan lembut menjawab, aku tidak lagi memenuhi syarat untuk hidup untuk diriku sendiri. Selain dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa memaksamu ke keadaan seperti itu, kata Sensi dengan lembut. Xia Qingyue dengan lemah menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangan gioknya, Vanishing Moon Celestial Palace muncul di atas kepala namun ia tidak segera masuk dan malah tiba-tiba berbalik. Sebuah bola cahaya yang sangat besar berkelap-kelip di tubuhnya. Kemudian, dipandu oleh kemauannya,
ia terbang menuju Yun Ce yang tidak sadarkan diri. Cahaya yang dalam itu dengan cepat melekat pada Yun Ce sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, istana langit bulan hilang bersinar dengan cahaya putih terang. Dan dengan demikian, Vanishing Moon Celestial Palace mengalami perubahan kepemilikan. Senior Sensi, jika King Yue masih hidup 50 tahun kemudian, dia pasti akan membalas rasa terima kasihnya hari ini. Jika King Yue sudah tidak ada lagi di dunia ini saat itu, dia akan membayarnya kembali di kehidupan selanjutnya. Sensi terdiam. Dia naik ke udara, terbang jauh ke timur. Segera, siluet dan auranya menghilang di ujung timur, meninggalkan perasaan kesepian yang hampa, dan garis darah panjang yang masih merah padam. Sepasang mata melihat ke arah kirinya dan hanya mundur setelah waktu yang sangat lama. Sebuah suara lembut mendesah, memiliki semangat dan karakter yang demikian, namun begitu pantang menyerah dan keras kepala. Gadis luar biasa baik hati ini sungguh jarang terlihat. Saya berharap surga dapat melindunginya. He Ling duduk dalam posisi berlutut di samping Yun Ce sejak awal, matanya yang berwarna hijau giok tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini dan dia tidak pernah berinteraksi dengannya. Di masa lalu juga, namun dia telah menjadi harapan terbesar dan terakhirnya. Tuan, apakah dia baik-baik saja? He Ling bertanya dengan cemas. Tetesan air mata masih menggantung di wajahnya. Serangan He Ling sudah terlalu besar. Jika bukan karena harapan bernama Yun Ce, dia mungkin sudah pingsan. Bawa dia masuk. Ya, He Ling buru-buru menghapus air mata di wajahnya dan dengan hati-hati membawa Yun Ce ke penghalang. Saat memasuki penghalang, kabut-kabur di luar penghalang langsung menghilang. Yang muncul sebagai gantinya adalah dunia yang benar-benar indah penuh dengan segudang warna. Di sini, rerumputan hijau bergoyang saat ratusan bunga saling bersaing dalam keindahan. Itu adalah ledakan warna dengan bunga-bunga eksotis yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan menawan. Bunga-bunga ini menyatu dengan rerumputan hijau di sekitarnya, menjadi lautan flora yang luas. Di balik bunga dan rerumputan, udara, tanah, pepohonan, air yang mengalir, dan langit, semuanya murni, seolah-olah datang dari alam mimpi khayalan. Siapapun yang datang ke sini untuk pertama kalinya akan sangat percaya bahwa mereka telah memasuki dunia dongeng, tidak ada debu atau kotoran, tidak ada kejahatan, dan tidak ada perselisihan. Saat langkah kaki He Ling maju, bunga dan rumput di sampingnya bergoyang ringan ke arahnya. Beberapa lebah giok dan kupu-kupu berwarna-warni juga terbang dengan riang, menari-nari bersamanya di tengahnya. Setelah melewati dunia bunga dan rerumputan, sebuah rumah bambu yang sangat sederhana berdiri di depan mereka. Merangkak di atas rumah bambu terdapat beberapa tanaman merambat hijau zamrud yang menutupi sebagian besar permukaannya. Pintu bambu berwarna hijau zamrud juga ada, namun selain itu, tidak ada hiasan lain pada rumah bambu ini, juga tidak ada objek rumit lainnya di dunia ini. Tidak ada istana yang mewah, tidak ada cahaya yang sangat berkilau, hanya sebuah rumah bambu kecil yang sepertinya telah menyatu dengan dunia ini. Di depan rumah bambu itu ada sosok wanita yang terbenam dalam kabut. Tidak, jika seseorang mendekat, mereka akan menemukan bahwa apa yang menutupi dirinya bukanlah kabut, tapi jelas sekelompok cahaya putih. Cahaya putih tampak pekat, namun tampak sangat alami dan lembut karena menyembunyikan siluet itu secara diam-diam. Meskipun wajahnya terhalang dari pandangan, seseorang dapat melihat samar-samar sosoknya yang sangat cantik. Dia sepertinya tidak sengaja melepaskan cahaya putih itu. Itu melilit tubuhnya seolah itu adalah bagian dari dirinya. Begitu He Ling mendekat, wanita di dalam cahaya putih itu perlahan berbalik. Pada saat yang sama, aura murni dan suci datang, ya, itu murni dan suci, begitu suci sehingga bisa dianggap ilahi. Itu membuat seseorang dengan jelas merasakan kekotoran dalam tubuh dan jiwa mereka,
membuat seseorang merasa ingin berlutut di tanah, membuat seseorang merasa bahwa jika mereka mendekat satu langkah saja dan meliriknya sekali lagi, itu akan menjadi penghujatan yang tidak bisa dimaafkan. Aura ini berbeda dengan temperamen yang dikembangkan di lingkungan yang murni dan suci. Keilahiannya sepertinya datang dari lubuk jiwanya, dan juga bisa menyerang lubuk jiwa lainnya. Heling dengan lembut menurunkan Yunce ke tanah. Lalu, dia berlutut dalam-dalam. Tuan, Lingerlah yang mengajukan permintaan egois seperti itu, Linger. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, suaranya sangat lembut. Ini adalah janji yang aku buat padamu saat itu, aku hanya menepatinya sekarang. Jantung berdebar kencang, Heling menggigit bibirnya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah tidak dapat membalas budi ketika Sensi menyelamatkan nyawanya saat itu, dan di dalam hatinya, Heling dengan jelas memahami apa artinya bagi Yunce untuk tetap tinggal saat ini. Bantuan semacam ini tentu saja tidak dapat dibalas dalam 10 masa kehidupan. Meskipun takdir sangat kejam baginya, dia sangat bersyukur bahwa surga mengizinkannya bertemu dengan guru seperti ini. Yunce masih dalam keadaan tidak sadarkan diri namun tubuhnya tegang dan wajahnya masih dibanjiri rasa sakit. Saat Sensi sedikit membungkuk, dia dengan lembut menekan cahaya putih bersih ke bawah dengan telapak tangannya. Lapisan cahaya putih yang lebih tebal segera menyelimuti tubuh Yunce, tidak memudar dalam waktu lama. Di bawah lapisan cahaya putih ini, tubuh Yunce dan ekspresi wajahnya menjadi rileks sedikit demi sedikit. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma, yang dideritanya saat ini merupakan kutukan paling jahat di dunia yang secara bersamaan mempengaruhi jiwa, darah, tendon, dan tubuh. Orang yang menanamkan tanda harapan kematian ini padanya adalah pemimpin 4 kerajaan wilayah ilahi timur, Kianye Yinger dari alam dewa kerajaan Brahma. Meskipun dia tidak menyentuh tubuhnya, dengan identitas pihak lain, dia dengan jelas memahami aura jiwa dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dewi Raja Brahma, Heling bergumam pelan. Meskipun dia jarang melakukan kontak dengan dunia luar, gelar Dewi Raja Brahma adalah salah satu reputasi yang luar biasa. Dewi Brahma Monark mempunyai rencana yang mendalam. Dia jarang menunjukkan dirinya di depan orang lain dan meskipun dia lebih jarang menunjukkan tangannya, untuk menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma padani. Dia sebenarnya tidak ragu untuk melukai asal jiwanya sendiri sebagai akibatnya. Sepertinya anak ini memiliki sesuatu yang sangat dia cari. Sensi berkata dengan lembut, setiap kata-katanya selembut awan yang mengambang. Apakah itu untuk Wood Spirit Orb yang ada padanya? Bola roh kayu liner. Begitu dia memikirkannya, pikiran Heling menjadi kacau sekali lagi. Royal Wood Spirit Orb adalah item yang sangat langka, yang bahkan bisa membuat dunia raja menjadi heboh. Tidak, Sensi dengan ringan menggelengkan kepalanya. Meskipun Royal Wood Spirit Orb adalah peninggalan yang didambakan banyak orang, hal itu tidak akan membuat Dewi Brahma Monark bertindak sejauh ini. Dalam setengah bulan berikutnya, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menekan tanda harapan kematiannya. Ini akan membuat setiap wabah yang terjadi setelah periode setengah bulan tidak terlalu menyakitkan, dan jangan khawatir, saya akan membuatnya tertidur sepanjang waktu. Heling bersujud dengan keras. Tuan, Linger akan menyerahkannya padamu. Pergilah, kata Sensi sambil tersenyum. Ya, Heling dengan patuh bangkit. Setelah melirik Yunce lagi, dia pergi dengan langkah ringan, jangan sampai dia mengganggunya. Baru setelah berjalan cukup jauh barulah dia perlahan berjongkok, memeluk bahunya sendiri, seluruh siluetnya hampir menyatu dengan flora di sekitarnya, pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dengan bahunya gemetar dan tangannya dengan putus asa menutup bibirnya, air mata dengan cepat mengalir di wajahnya. Klan roh kayu yang seharusnya mendapat perlindungan alam justru mengalami penderitaan sebesar ini.
Jika Tuan Lisu masih hidup, dia akan berduka. Sensi menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangan kanannya. Dengan sentuhan lembut jari gioknya, setitik cahaya putih segera melayang ke tengah alis Yun Ce, akan menutup ingatannya untuk sementara. Dia memberi tahu Xia King Yue sebelumnya bahwa ingatan Yun Ce tentang waktunya di tanah samsara akan disegel. Dia tidak akan lagi mengingat masa lalunya, dan dia juga tidak akan memiliki ingatan tentang tempat ini setelah dia pergi. Bagi Sensi, ini adalah sesuatu yang dia bersikeras. Sinar putih itu berkibar, tenggelam di antara alis Yun Ce, tapi di saat berikutnya, setitik cahaya putih itu tiba-tiba tersebar, disertai dengan tangisan naga yang menekan jiwa. Di dunia yang hanya memiliki tangisan serangga, auman naga sangat menakutkan. Itu membuat takut gadis roh kayu yang menangis, dan semakin mengguncang sosok surgawi yang diselimuti warna putih. Tuan, gadis roh kayu itu segera menyeka air matanya dan dengan cemas berlari kembali. Apa yang terjadi? Suara itu dari sebelumnya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, matanya yang indah tiba-tiba membeku, karena dia dengan jelas melihat gemetar tajam dari sosok langit yang menutupi cahaya Sensi. Dia bahkan belum mengambil jari penunjuknya, membiarkannya tergantung di udara. Seolah-olah jiwanya tiba-tiba meninggalkannya.